Kalau saya butuh bantuan lagi nanti malam, Bapak mau datang kan? Pak Rahman sudah tidur. Hujannya deras banget, jadi kepikiran aja. Kalau listriknya lama nyala, kira-kira apa yang bisa kita lakukan biar nggak bosen di sini? Kalau besok malam listriknya padam lagi, saya datang atau Bapak yang main ke sini? Ucap Bu Intan sambil tersenyum hangat. Malam itu, Rahman baru saja selesai makan malam sendirian. Istrinya sudah seminggu mudik ke kampung untuk merawat ibunya yang sakit. Rumah terasa sepuh, hanya suara TV yang menemaninya. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. "Assalamualaikum Pak Rahman." Suara perempuan terdengar lembut. Rahman membuka pintu, dan di depannya berdiri seorang wanita berusia awal 40-an berambut sebahu dengan senyum sopan. "Maaf, saya Bu Intan, tetangga baru yang ngontrak di depan. Boleh minta obat nyamuk? Tadi lupa beli," katanya sambil tersenyum. Rahman mengangguk. "Oh iya, tunggu sebentar." Saat Rahman kembali membawa obat nyamuk, Bu Intan sempat melirik ke dalam rumah. "Wah, sendirian aja Pak, istrinya lagi nggak di rumah?" tanyanya ringan. Rahman tersenyum tipis. "Iya, lagi di kampung. Kenapa Bu? Takut saya kesepian?" Bu Intan masih berdiri di depan pintu, menatap Rahman sambil tersenyum tipis. "Ah, siapa tahu Pak," lalu menambahkan dengan nada hampir seperti bisikan. "Kadang kesepian itu butuh teman kan?" Rahman terdiam sejenak dan bertanya-tanya, teman seperti apa yang dimaksud Bu Intan malam itu? Keesokan malamnya, Rahman duduk di teras sambil menyeruput kopi. Tiba-tiba Bu Intan muncul sambil membawa 2 potong pisang goreng di piring kecil. "Ini Pak, kebetulan tadi goreng. Sayang kalau nggak dibagi," katanya sambil tersenyum. Rahman mengangguk. Rahman mempersilahkan duduk. Mereka mengobrol santai tentang cuaca, tentang kampung halaman, sampai sedikit tentang kehidupan masing-masing. Rahman merasa ada kenyamanan yang berbeda saat berbicara dengan Bu Intan. Dia hangat, perhatian, dan sesekali menatap dengan cara yang membuat dada Rahman berdebar. Saat hendak pamit, Bu Intan berkata sambil tersenyum samar, "Kalau malam-malam kesepian lagi males bikin kopi sendiri, tinggal panggil saya aja." Rahman hanya menatap punggung Bu Intan yang mulai melangkah pergi. Entah kenapa malam itu kopi di tangannya terasa lebih manis dan Rahman mulai merasa ada yang aneh. Malam berikutnya hujan turun deras. Listrik di lingkungan mereka padam. Rahman menyalakan lilin lalu mendengar suara ketukan lagi di pintu. "Pak Rahman, boleh numpang sebentar? Gelap di rumah, takut sendirian." Suara Bu Intan terdengar dari luar. Rahman mempersilahkan masuk. Mereka duduk bersebelahan di ruang tamu, hanya diterangi cahaya lilin yang temaram. "Kalau di kampung suasana kayak gini biasanya sambil cerita-cerita," kata Bu Intan. Rahman mengangguk. "Mau cerita apa Bu?" Tatapan Bu Intan sedikit lama tertahan di wajah Rahman sebelum menjawab pelan. Cerita tentang tetangga yang ternyata baik hati. Obrolan mereka malam itu terasa lebih dekat. Tawa pelan, tatapan yang mulai sering bertemu, dan momen sunyi yang justru membuat jantung berdegup. Bu Intan tersenyum tipis, lalu menatap lilin yang bergetar teriup angin. "Pak Rahman," suaranya pelan, nyaris seperti bisikan. "Kalau listriknya lama nyala, kira-kira apa yang akan kita lakukan di sini?" Rahman menoleh menatapnya, tapi belum sempat menjawab. Hujan di luar terdengar semakin deras. Sejak malam itu, mereka jadi lebih sering bertemu. Kadang Bu Intan pura-pura meminjam gula, kadang Rahman yang sengaja lewat depan rumahnya, kadang Bu Intan tanpa ragu langsung masuk ke dapur. Namun semua dilakukan dengan diam-diam. Mereka tahu kalau orang lain melihat, pasti akan ada bisik-bisik. Suatu sore, saat Rahman membantu memperbaiki pintu rumah Bu Intan, ia sempat terhenti sejenak ketika tangan mereka bersentuhan. Tidak ada kata-kata, hanya senyum yang mereka saling bagi. Tapi di dalam hati, keduanya tahu ada sesuatu yang tumbuh. "Pak Rahman," suara Bu Intan pelan sambil tetap menatap pintu yang sedang ia pegang. "Kalau saya butuh bantuan lagi nanti malam, Bapak mau datang kan?" Rahman menatapnya tersenyum samar. "Kalau Bu Intan yang minta, saya pasti datang." Senyum Bu Intan melebar, namun ia hanya berkata singkat, "Ya sudah, nanti saya panggil kalau perlu." Kalimat itu menggantung di udara, membuat Rahman bertanya-tanya, bantuan seperti apa yang akan diminta Bu Intan nanti malam. Malam itu, Rahman sedang membaca koran di ruang tamu. Ponselnya berbunyi, pesan dari nomor yang baru dikenalnya minggu lalu. "Pak Rahman sudah tidur? Hujannya deras banget ya?" Rahman tersenyum membaca pesan itu. "Belum Bu, lagi minum teh. Kalau takut, sini aja saya temenin ngobrol." Tak lama ada balasan, "Hehe,
Nanti kalau saya ke sana, jangan kaget ya. Dan benar saja, 10 menit kemudian terdengar langkah di depan rumah. Rahman membukakan pintu, dan Bu Intan berdiri sambil memeluh selendang sedikit basah terkena gerimis. Cuma mau numpang ngobrol sebentar, katanya. Rahman mempersilahkan masuk. Malam itu mereka berbicara hingga larut sambil mendengarkan hujan yang tak kunjung reda. Sebelum pulang, Bu Intan sempat menatap Rahman lama lalu tersenyum tipis sambil berkata pelan, "Pak, hujan kayak gini enaknya nggak usah buru-buru pulang kan?" Rahman hanya tersenyum, tapi dalam hati ia tahu, malam itu bukan malam biasa. Hari-hari berikutnya, Rahman tak lagi terasa sunyi. Ada saja hal kecil yang membuatnya tersenyum. Bu Intan membawakan sayur hangat, menitip salam lewat anak kecil yang lewat, atau sekadar melambaikan tangan dari teras rumah sambil tersenyum. Suatu sore Rahman sedang jongkok di halaman, sibuk memperbaiki rantai sepedanya. Dari arah depan Bu Intan datang sambil membawa gelas es teh hang yang masih berembun. "Pak Rahman, mau nitip sayur? Saya mau ke pasar nih," katanya sambil berhenti di depan pagar. Rahman mengangguk lalu mendekat. "Titip cabai sama bawang, Bu, tapi jangan bilang-bilang istri ya," ujarnya setengah bercanda. Bu Intan tertawa kecil. "Kalau sama saya, semua rahasia dijamin aman kok, Pak." Kalimat itu terdengar sederhana, tapi cara ia mengatakannya membuat Rahman merasa ada pesan tersembunyi. Bu Intan lalu menatap sebentar sebelum melangkah pergi. Sambil tersenyum tipis, ia berbisik, "Siapa tahu nanti bukan cuma sayur yang saya bawain buat Bapak." Sore harinya hujan turun deras. Rahman berniat menonton TV, tapi tiba-tiba ponselnya bergetar. Pesan dari Bu Intan, "Pak, saya masak sayur asem sama ikan goreng. Kalau makan sendirian gak enak. Sini temenin saya makan." Rahman ragu sejenak, tapi akhirnya hujan-hujan ia menyeberang ke rumah Bu Intan. Aroma masakan memenuhi ruang makan. Mereka makan sambil mengobrol. Suasana hangat bercampur gurauan kecil. Saat hendak pulang, Bu Intan berbisik pelan, "Kalau istri Bapak lama pulangnya, gak apa-apa, saya siap nemenin." Rahman hanya tersenyum, tapi hatinya berdebar kencang. Rahman hendak melangkah keluar, tapi suara Bu Intan kembali terdengar pelan. "Besok sore, saya masak yang lebih spesial loh. Tapi cuma buat Bapak." Hari-hari berikutnya hubungan mereka semakin dekat. Belum ada yang tahu selain mereka berdua. Kadang Rahman pura-pura mengantar barang pinjaman. Kadang Bu Intan mampir hanya untuk menanyakan kabar. Namun, suatu malam ketika mereka duduk di ruang tamu sambil minum teh, terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Rahman dan Bu Intan saling berpandangan. Keduanya tahu siapa yang biasanya datang tanpa kabar. Rahman berdiri pelan, mencoba melihat dari jendela. Bu Intan ikut berdiri. Wajahnya tegang, tapi masih menyunggingkan senyum kecil. "Kalau suatu hari ada yang tahu, Pak, saya nggak nyesel dengan semua ini," bisiknya. Cahaya lampu dari luar menerangi ruang tamu dan malam itu menjadi awal dari cerita yang tak akan pernah mereka lupakan.